Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berkah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Kemudian khatib menyampaikan nasihat serta wasiat kepada diri pribadi khatib dan kemudian kepada kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang memerintahkan beliau untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tentunya perintah ini masuk di dalamnya adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah membaca di sini sifatnya umum, karena memang tidak disebutkan oleh Allah objek apa yang harus kita baca. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah bahasa Arab, hadful ma'muli yufidul umum. Ketika satu objek dalam kalimat perintah tidak disebutkan, maka maknanya perintah itu adalah umum, membaca apapun. Maka apa yang kita baca di sini adalah ayat-ayat Qur'aniyah
dan juga masuk di dalamnya adalah ayat-ayat kauniyah. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan. Di antaranya adalah ayat kauniyah berupa pergantian siang dan malam yang kita saksikan dalam kehidupan kita terus berulang. Dan ternyata di sana ada hikmah dan faidah yang sangat luar biasa di balik ayat kauniyah Allah ini. Yang pertama, pergantian siang dan malam yang kita saksikan adalah salah satu dari ayat-ayat Allah, salah satu daripada tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa mentadaburinya. Dan bahkan orang-orang yang kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah kemudian sampai pada derajat yakin, percaya akan keagungan Allah, mereka mendapatkan predikat ulul albab, orang-orang yang menggunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhir ayat." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagi mereka orang-orang yang senantiasa membaca akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat tersebut sebagai orang-orang ulul albab. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, pergantian siang dan malam yang kita saksikan dalam kehidupan kita pada hari-hari, yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan berulang dalam kehidupan kita, adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, karena memang kita sebagai manusia biasanya terhadap nikmat yang sering berulang kita lupa. Nikmat nafas, nikmat berupa menatap matahari, dan di antara di sini adalah nikmat pergantian siang dan malam. Ada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Kita tidak bisa membayangkan, ma'asyiral muslimin, ketika Allah jadikan dalam kehidupan kita waktu yang ada adalah siang terus menerus ataupun waktu malam terus menerus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Rabb selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Ini adalah satu teguran kepada kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar namun sering kita lupakan. Allah jadikan malam sebagai waktu rehat kita. Allah jadikan siang sebagai waktu bekerja kita. Allah jadikan waktu-waktu tersebut tepat dengan tabiat kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk beribadah di malam hari dan juga beribadah di siang hari sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga, pergantian siang dan malam adalah untuk penetapan penanggalan. Yang mana penetapan penanggalan di dalam Islam bukan hal yang sepele tentunya. Karena penanggalan di dalam Islam sangat erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita, baik yang sifatnya wajib seperti puasa pada bulan suci Ramadan. Ini terkait erat dengan penanggalan di dalam Islam. Walaupun sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin, di dalam penetapannya apakah dipatenkan dengan penanggalan ataupun dengan ru'yah, harus ditetapkan penglihatan terhadap hilal. Ini perbedaan yang sudah sering kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi intinya penanggalan di dalam Islam, yaitu penanggalan hijriyah, ini adalah satu hal bagian daripada identitas kita sebagai kaum muslimin. Karena di dalam penanggalan tersebut ada hal-hal yang sangat sakral dari ibadah-ibadah yang wajib seperti tadi puasa bulan Ramadan ataupun amalan-amalan sunnah yang lain.
Hal ini tentunya menjadi sangat penting diketahui oleh seorang muslim. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, hikmah dan faidah adanya pergantian siang dan malam adalah memberikan kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, hidup yang Allah hadirkan untuk kita tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Dan terkadang karena kelemahan kita, ada ibadah-ibadah yang kita tidak mampu melaksanakan secara maksimal. Makanya barang siapa yang kemudian tertinggal ibadahnya di siang hari, kejarlah ibadah tersebut di malam hari. Ataupun sebaliknya, orang-orang yang tertinggal ibadahnya di malam hari, maka kejarlah ibadah yang merupakan tugas kita, kewajiban kita kepada Allah, kejar di waktu siang hari. Maka kita dapatkan beberapa hadis yang menjelaskan akan hal tersebut, di mana Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat di waktu siang hari sebanyak 12 rakaat. Sebagian para ulama menjelaskan itu adalah sebagai qadha, di mana malam harinya Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat witir. Sebagian para ulama menjelaskan ketika orang yang biasa sholat witir tidak melaksanakan sholat witir di satu malam karena satu sebab, bisa mengqadha'nya di siang hari dengan cara menggenapkan rakaatnya. Karena memang tidak ada sholat yang ganjil jumlah rakaatnya di waktu siang hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan sekian banyak rakaat di siang hari. Ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, tidak seperti biasanya engkau melakukan sekian banyak rakaat di siang hari seperti ini." Kemudian Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh tertinggal satu kebiasaan ibadah yang aku lakukan tadi malam." Di mana Umar bin Khattab biasanya melaksanakan sekian rakaat di malam hari, namun malam tersebut beliau tertinggal tidak melaksanakan ibadah rakaat-rakaat ini untuk membayar apa yang tertinggal tadi malam. Kemudian beliau membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti, tidak siang terus-menerus dan tidak malam terus-menerus. Hal ini liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Ini bagi mereka orang yang mau ingat Allah, mau beribadah kepada Allah secara maksimal, ataupun bagi mereka orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menjadi orang-orang ghafilin. Siang hari kita lalai dan malam hari pun kita lalai. Wal'iyadzubillah. Bagi saudara-saudara yang sibuk di siang hari, jangan sampai tenggelam di malam hari dengan tidur pulasnya. Ambil waktu yang cukup untuk beribadah kepada Allah, karena kita tertinggal di dalam ibadah kita waktu siang hari. Orang-orang yang sibuknya pada malam hari, jangan gunakan siang hari hanya tenggelam dengan dunianya. Kejar ibadah tersebut, karena sesungguhnya inilah prinsip yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada istilah sudah terlambat, tidak ada istilah kata terlambat dalam Islam, dalam apapun, dalam amal ibadah, dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nyawa kita tiba di kerongkongan kita, ataupun Allah menghadirkan matahari terbit di arah terbenamnya. Itu baru batas terakhir apa yang menjadi semangat kita sebagai seorang muslim berbuat kebaikan ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dapatkan dalam beberapa aktivitas syariat Islam, misalnya dalam fikih salat, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang lupa di dalam salatnya, orang-orang yang ragu di dalam jumlah rakaatnya, maka untuk menutup hal tersebut disyariatkan seorang yang salat, seorang muslim yang salat melaksanakan sujud sahwi, mengerjakan sujud sahwi, ya dikerjakan sebelum salam. Tentunya ini adalah madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan seluruh sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Sedangkan madhab yang lain ada pendapat-pendapat yang berbeda. Ini tidak masalah. Ini adalah satu bagian isyarat kepada kita, sesuatu yang tertinggal dikejar. Kemudian beberapa ibadah yang mungkin terjadi kecacatan atau satu hal di mana syariat memberikan satu ajaran, seperti orang yang tidak
mampu berpuasa di hari Ramadan karena satu sebab sakit atau yang semisalnya, maka ada qadha. Bahkan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, memang tidak bisa berpuasa, ada fidyah, ada kafarah untuk pelanggaran dalam beberapa hal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita seorang muslim tidak ada istilah kata ketertinggalan. Makanya kita dapatkan sebagian para ulama, mereka belajar ilmu agama, ternyata sebagian mereka tidak dimulai dari usia muda. Ada yang berusia sudah cukup dewasa. Misalnya Al-Imam Ibnu Hazm mulai belajar baru belajar mulai usia 25 tahun. Bahkan ada seorang ulama yang mulai belajar dari usia 40 tahun. Allah berkahi usianya sehingga memiliki umur yang panjang dan menjadi seorang ulama, dan murid-muridnya juga para ulama. Ini menjadi semangat kita ma'asyiral muslimin. Apapun tidak ada kata istilah terlambat, karena nilai kita di sisi Allah bukan hari ini. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ibunda Aisyah, Rasulullah menegaskan nilai kita di sisi Allah ada di penghujungnya. Selagi kita dikasih nafas oleh Allah, mari kita semangat. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita semakin bersemangat dalam amal kebaikan seluruhnya, dalam belajar ilmu, dalam amal ibadah, dan jangan menyia-nyiakan waktu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak jemaah sekalian untuk kembali meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju kampung akhirat. Karena sesungguhnya kita sebagai hamba Allah diibaratkan seorang musafir yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ridha atau tidak, enggan atau tidak, kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah berlelah-lelah, berletih-letih, karena memang dunia ini adalah tempat di mana kita sering letih. Tapi ingat, famulaqih, pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar kita, safar panjang menuju Allah, dan bagian yang pendek dari safar tersebut adalah dunia ini. Kemudian babak awal safar panjang adalah setelah kematian kita, menuju pertemuan kepada Allah. Dan di dunia ini adalah kesempatan untuk kita berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian khatib juga menyampaikan kepada jamaah sekalian untuk bagaimana kita senantiasa berusaha meninggalkan maksiat, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali-kali kita meremehkan satu dosa, melihat dosa dari kecil dan besarnya. Tapi ingatlah Allah, zat yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Allah lah zat yang tidak pantas kita bermaksiat kepadanya. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari tetangga kita, dari orang tua ataupun dari anak kita, dari saudara kita, rasanya tidak enak kalau kemudian kita curang kepadanya. Maka kita mencoba menanamkan rasa tidak enak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal ini diberikan satu tips oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa tidak enak kepada Allah untuk berbuat maksiat. Beliau memberikan nasihat kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal dalam sebuah riwayat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Tanamkan rasa tidak enak kepada Allah. Kalau ingin bermaksiat, ingat akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala.
Allah maha baik dalam segala af'alnya, baik anugerah yang kita terima ataupun terkadang bala ataupun musibah yang menghampiri kita. Kita juga berusaha bagaimana menerjemahkan bahwa Allah itu maha baik dalam setiap af'alnya, baik dalam anugerahnya atau dalam bala dan musibah yang kadang menghampiri kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah kita berusaha untuk istiqamah kepada Allah. Kita minta kepada Allah nikmat istiqamah, nikmat kebaikan di penghujung usia kita, husnul khatimah. Dan karena sesungguhnya husnul khatimah tidak mungkin diraih kecuali dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kematian itu adalah di luar kemampuan kita. Bagaimana kita bisa milih kematian kita? Maka para ulama menjelaskan artinya di sini adalah kita mencoba untuk senantiasa taat kepada Allah, membangun keistiqomahan sampai kemudian Allah memanggil kita untuk pulang kembali. Artinya salah satu cara supaya kita mendapatkan keistiqomahan dan mampu menepati wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah dengan kita beristiqomah. Kita minta kepada Allah yang muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kita minta kepada Allah supaya kita teguh di atas agama ini, teguh di atas Islam ini. Jangan sampai kita mati lepas dari Islam. Kita minta kepada Allah mati dalam keadaan apapun tapi tetap Islam bersama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa du'a'in la yusma' wa qalbin la yahsha' wa nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرنا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالظالمين. اللهم أخرجنا من بينهم سالمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.